Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Sehat? Semoga sehat selalu ya. Nah, sudah siap belajar hari ini bersama dengan Kak Isma? Sudah. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran 1 pada kelas 4. Sebelum ke pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Setelah mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu mempraktikannya untuk membuat produk kipas dengan langkah yang benar. Yang kedua, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik semua sudah mempelajari mengenai macam-macam energi. Sekarang pada subtema 2, kita lebih jauh mengenai energi. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita dengan mudah. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Coba sekarang adik-adik sebutkan contoh dari pemanfaatan energi listrik yang ada di rumah kalian. Di situ ada contoh penggunaan energi listrik yang ada di rumah. Yang pertama ada kipas, yang kedua ada televisi, yang ketiga ada lampu, dan sebenarnya masih banyak lagi barang-barang kita yang menggunakan energi listrik. Oke, apakah adik-adik pernah membuat kipas dari kertas seperti gambar di atas? Kipas kertas adalah salah satu kerajinan yang bisa digunakan sebagai pengganti kipas angin, yang tentunya tidak memerlukan energi listrik, dan kita bisa menghemat energi listrik yang ada di rumah. Terus bagaimana sih menuliskan petunjuk pembuatan kipas kertas di atas? Oke, tulisan yang berisi petunjuk pembuatan suatu benda atau cara melakukan suatu pekerjaan disebut dengan teks petunjuk. Di situ kakak sudah melampirkan contoh teks petunjuk pembuatan kipas dari kertas. Mari kita baca. Cara membuat kipas angin dari kertas. Pertama, siapkan kertas berbentuk persegi, segala ukuran, kertas kado maupun majalah bekas. Yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Yang keempat, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Yang ketujuh, kipas siap dipakai. Bandingkan kipasmu dengan kipas temanmu. Apakah ada yang berbeda? Cara membuat kipas angin dari kertas itu merupakan judul dari teks petunjuk tersebut. Kemudian yang nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu merupakan tahapan. Di sini kakak punya tips nih untuk penulisan teks petunjuk. Teks petunjuk akan lebih menarik dan mudah diikuti jika di setiap tahapannya diberikan gambar. Seperti yang kakak contohkan ya, yang di atas. Di situ sudah ada gambarnya yang tentunya harus sesuai dengan tahapan. Ayo berkreasi. Tugas individu. Nah, tugasnya untuk adik-adik, carilah bentuk-bentuk kipas yang berbeda, tulislah cara membuatnya dengan rinci. Nanti adik-adik semua di rumah membuat kipas bersama teman-teman. Nah, tulislah perbedaan bentuk yang sudah adik buat dengan teman adik nih. Misalkan A itu membuat bentuk kipasnya setengah lingkaran, kemudian si B bentuk kipasnya
satu buah lingkaran. Kerjakan ya tugasnya. Pada subtema 1, adik-adik semua sudah membahas mengenai macam-macam energi. Di sini kita akan membahas perubahan energi. Perubahan energi terbagi menjadi 8. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya bagaimana sih, Kak? Nah, contohnya ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan kita. Nah, ini ada energi gerak yang kita berikan. Kemudian coba kita tempelkan di pipi kita. Akan terasa hangat kan? Nah, itulah energi gerak menjadi energi panas. Kemudian yang kedua, energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, bagaimana contohnya? Ketika kita bertepuk tangan, coba ya. Nah, kita memberikan gerakan atau energi gerak, kemudian muncul sebuah suara. Disitulah contoh energi gerak menjadi energi bunyi. Yang ketiga, energi panas menjadi energi gerak. Nah, di sini contohnya yaitu seperti kertas spiral yang kita letakkan di atas api dari lilin. Nah, kertas spiral tersebut kemudian akan bergerak sendiri, berputar sendiri karena adanya apinya. Kemudian yang keempat, energi kimia menjadi energi panas. Contoh mudahnya yaitu minyak tanah sebagai bahan bakar kompor. Kemudian yang kelima, energi listrik menjadi energi panas. Tentunya adik-adik semua sudah pernah melihat benda ini, yaitu setrika. 6, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada kipas, kemudian ada blender. Yang ketujuh, ada energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya yaitu ketika kaca pembesar mengenai cahaya kemudian diarahkan ke sebuah kertas. Nah, di kertasnya itu akan timbul api karena sudah berubah menjadi panas. Yang kedelapan, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya apa? 1, televisi. 2, radio. Sekarang coba kita identifikasi perubahan energi yang sering kita jumpai dalam kegiatan kita di kehidupan sehari-hari. Contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kakak sudah melampirkan 4 gambar atau 4 kegiatan. Coba kita lihat kegiatan yang pertama. Di situ ada anak-anak bermain layangan. Sumber energi yang digunakan apa? Sumber energi yang digunakan yaitu energi angin. Perubahan energinya, energi angin berubah menjadi energi kinetik. Kemudian kegiatan yang kedua, di situ ada ibu sedang menyetrika baju. Sumber energi yang digunakan apa dong? Iya, energi listrik. Terus perubahan energinya apa? Perubahan energinya yaitu energi listrik berubah menjadi energi panas karena setrikanya itu setrikanya dicolokkan ke listrik. Nah, ketika dicolokkan, setrika tersebut lama-kelamaan akan menjadi energi panas. Ada kegiatan apa tuh? Ya, membakar sate. Nah, sumber energi yang digunakan itu apa? Panas. Perubahan energi yang terjadi, energi panas berubah menjadi energi kimia. Energi panas yang ditimbulkan itu dari bara api, arangnya ya. Ketika arang dinyalakan itu akan berubah menjadi energi kimia. Daging satenya akan berubah menjadi matang, dari menteh ke matang. Kemudian yang keempat, ada apa tuh? Iya, di situ ada gambar petani garam. Sumber energi yang digunakan apa? Sumber energi panas matahari.
Kalau yang ini energi panas matahari berarti dari mataharinya langsung. Kalau tadi membakar sate itu energi panas dari bara api. Nah, perubahan energinya yaitu energi panas berubah menjadi energi kimia. Ya, di sini juga sama. Ketika garamnya dijemur itu akan berubah menjadi keras. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dapat dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Contohnya temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh itu sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat berlimpah. Nah, banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ayo membaca. Nah, coba adik-adik sekalian kita membaca bareng-bareng ya. Setelah membaca teks tersebut, sumber daya alam Indonesianya apa coba? Kunyit. Kunyit memiliki banyak manfaat. Tadi disebutkan apa saja manfaatnya? Untuk menyegarkan tubuh, untuk kesehatan, untuk bahan bumbu di dapur. Contohnya membuat nasi kuning. Sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali sumber daya alam di bumi kita, di negeri kita, Indonesia. Nah, dimaksudkan untuk apa sih? Agar manusia bisa makan dan bisa hidup. Kita harus mensyukuri keberadaan sumber daya alam di Indonesia yang sangat berlimpah. Nah, sebagai rasa syukur kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi. Ketika kita sudah bisa memanfaatkan, kita juga harus bisa merawatnya dengan baik. Dan jika sumber daya alam tersebut merupakan tumbuhan, kita menanamnya lagi. Jika pemanfaatan sumber daya alam, sumber energi, contohnya minyak bumi. Produk minyak bumi itu apa sih? Ada bensin, ada solar, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita menggunakan energi, kita juga harus bijak menggunakan sumber energi tersebut. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini, contohnya jika kita ada keperluan di luar rumah dan jaraknya dekat, sebaiknya kita menggunakan sepeda agar berenergi bensin tidak mudah habis dan kita tidak boros menggunakan sumber energi tersebut. Untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu kita sudah belajar teks petunjuk, yang kedua perubahan energi, dan yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Jika adik-adik ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi tadi ataupun mengenai materi-materi yang lainnya, Isma Aulia, dan Instagram dengan Isma'au. Nah, dengan triple AW_. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf.
Apabila terdapat banyak kekurangan pada video pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, kemudian share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.